Ada video viral mengatakan di Alkitab ada kalimat syahadat umat Islam. Nah, seperti ini. Ternyata Nabi Muhammad benar guys. Syarat masuk surga dan hidup kekal di dalam surga di dalam Alkitab Kristen ini guys, ternyata 2 kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys. Ini dia 2 kalimat syahadatnya guys di dalam Alkitab Kristen ya guys. Perhatikan baik-baik guys. Kita lihat guys. Nah ini dia ya guys, 2 kalimat syahadat di dalam Alkitab Kristen ya guys, yaitu di Yohanes 16:17 ayat ketiga ya guys. Jadi guys, sebelumnya saudara kita Kristen berkata bahwa syarat masuk surga di dalam Kristen itu adalah percaya Yesus sebagai Tuhan guys. Ternyata bukan guys, bukan itu syaratnya untuk masuk surga dan hidup kekal di dalam surga guys, tetapi 2 kalimat syahadat guys. Perhatikan baik-baik ayat ini guys, yaitu di Yohanes 16:17 ya guys, di ayat ketiga. Perhatikan baik-baik guys. Ini dia 2 kalimat syahadatnya guys. Perhatikan ya guys. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan baik-baik guys. Perhatikan baik-baik ya guys. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya guys, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya guys, tidak ada Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah. Ini dia guys, 2 kalimat syahadat yang memasukkan kita ke dalam surga dan hidup kekal di dalam surga guys. Jadi bukan percaya Yesus itu Tuhan guys, itu hoax guys. Jadi saudara kita Kristen salah pengertian guys. Inilah guys syarat untuk masuk surga dan hidup kekal guys, yaitu di Yohanes 16:17 guys. Allah telah mengkonfirmasi di dalam Al-Quran sindiran untuk orang Kristen guys. Perhatikan baik-baik guys, yaitu di dalam Al-Quran ya guys, di Al-Hijr ayat ke 1, 2, dan 3 ya guys. Perhatikan baik-baik guys. Allah mengingatkan orang-orang kafir guys tentang kesalahan mereka memahami Alkitab guys. Lihat baik-baik ya guys. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah jadi guys, syarat masuk surga itu guys, yaitu 2 kalimat syahadat guys di dalam Alkitab Kristen guys. Bukan percaya Yesus itu sebagai Tuhan guys, itu hanya angan-angan kosong guys. Oke guys. Apakah Yesus bersyahadat? Ayat yang sering dikutip oleh orang ini dan juga ustadz-ustadz mualaf adalah Injil Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 berkata begini, inilah yang hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ya. Yang pertama, jelas kandungan dari ayat ini berbeda dengan syahadat dalam agama Islam. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal. Nah, kata mereka mengenal dalam bahasa aslinya ditulis sebagai ginosko. Nah, kata ini berbeda dengan kandungan syahadat dalam agama Islam. Aku bersaksi ya. Nah, kata aku bersaksi tidak berpadanan dengan kata ginosko. Mereka harus mengenal ya. Yang kedua, membantah bahwa Yesus hanyalah utusan dan bukan Allah. Dalam konteks ayat ini memang Yesus disebut sebagai utusan. Kata utusan yang dipakai dalam teks ini adalah apostelo. Nah, bahasa Yunani ya. Yesus memang diutus oleh Bapa, tapi bukan berarti Yesus bukan Allah. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata firman itu bersama-sama dengan Allah dalam naskah bahasa Yunani ditulis hologos en pros ton theon. Nah, artinya firman itu dalam Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kai theon o en ho logos ya.
Nah, dan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Nah, kai hologos sars egenoto, ya, egeneto, ya. Daging yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang adalah perkataan Allah yang kekal di dalam Allah yang adalah Allah sendiri. Nah, firman itu keluar dari Bapa. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 42, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, Yesus diutus oleh Bapa, sebab dia firman yang keluar dari Bapa. Bukan berarti Yesus meninggalkan kealahannya, itu salah besar. Tetapi dia mengambil kodrat manusia di dalam Kolose 2 ayat 9. Jadi jikalau konsisten, harus ustadz-ustadz yang mengaku bahwa mereka mualaf konsisten dalam membaca ayat keseluruhan Injil Yohanes seharusnya dibaca, jangan diabaikan. Nah, poin yang ketiga yaitu Allah dalam konteks ini berbeda dengan Allahnya orang Islam. Kata engkau merujuk kepada siapa? Mari kita. Nah, baca ayat 1 di dalam Yohanes 17 ayat 1 maksudnya ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Pertama, yang saya tegaskan, kata Allah dalam kekristenan bukan nama pribadi atau proper name ya, melainkan sebutan atau gelar. Dr. Bambang Nursena dalam bukunya The History of Allah menyebut bahwa dalam kalangan Islam pun ada dua pandangan bahwa kata Allah yaitu yang pertama Gair al-Musitak ya. Nah, Gair al-Musitak artinya tidak ada asal usulnya. Nah, yang kedua yaitu Musitak. Nah, ada asal usulnya. Hal yang mau saya tegaskan bahwa Allah dalam Kristen ini adalah terjemahan dari kata Elohim dalam bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani adalah Theos. Kembali lagi dalam ayat 1 jelas Yesus menyebut adalah Allah sebagai Bapanya. Jelas hal ini berbeda dengan bertentangan dengan ajaran Islam yang menolak sebutan Allah sebagai Bapa. Hal tersebut dengan tegas muncul dalam surah Al-Ikhlas 112 ya. Maka dengan jelaslah bahwa Allah Bapa dalam kekristenan yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 1-3 bukanlah Allah orang Islam. Allah SWT berfirman ya. Nah, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan ya. Di dalam surah Al-Ikhlas 112 ayat 3. Kesimpulannya adalah Yesus memang diutus Bapa, tetapi bukan berarti Yesus bukan Allah. Yesus semula adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Nah, justru ketika mereka menyerang ayat ini, mereka seharusnya berpikir, yaitu yang pertama, siapa yang mengutus Yesus? Nah, dari mana Yesus diutus? Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih. Bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komentar.